Aktif Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Kesehatan Masyarakat semester 2. Saya Fania Safira Muhammad. Dan saya Chen Franciskawati Pakaya. Di sini kami akan membahas tentang patologi penyakit asma. Di mana yang akan kami bahas yaitu apa itu penyakit asma, gejala, serta penyebab, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih rinci tentang penyakit asma, simak video cuplikan singkat dari kami. Check it out! Asma merupakan suatu penyakit yang dapat terjadi pada siapa saja dan segala usia. Tapi, tahukah Anda apa pemicu dari penyakit asma? Peradangan dari lapisan saluran udara dalam tubuh merupakan faktor utama dalam asma. Tanda-tanda yang dapat diperhatikan: pernafasan yang berbunyi seperti orang bersiul dan merasakan sesak saat bernafas. Sesekali penyakit asma ini bisa mengganggu bagi aktivitas pengidap penyakit ini. Asma juga merupakan suatu kondisi yang bisa menyebabkan kematian apabila penyakit ini diabaikan dan tidak ditangani dengan sesegera mungkin. Nah, itulah cuplikan singkat video tentang penyakit asma. Jadi, asma adalah suatu keadaan di mana saluran napas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Asma merupakan suatu penyakit yang dicirikan oleh hipersensitivitas cabang-cabang trakea terhadap berbagai jenis rangsangan. Berdasarkan tingkat keparahan asma, asma dibedakan menjadi dua, yaitu asma akut dan asma kronis. Asma akut terjadi apabila bronkospasme sedemikian parah sehingga pasien sulit bernapas. Asma akut ditandai dengan napas cepat lebih dari 30 kali per menit dan meningkatnya denyut nadi. Sedangkan asma kronis dalam penanganan asma tersebut tergantung pada frekuensi dan keparahan gejala asma yang muncul. Pencegahan terhadap penyakit asma. Yang pertama, hindari pemicunya. Faktor pemicu asma yang paling umum meliputi debu, alergi terhadap makanan, asap rokok, asap pembakaran sampah, perubahan cuaca atau iklim, bahan kimia dalam produk rumah tangga dan kosmetik, wangian atau parfum, stres, dan kecemasan berlebihan. 2. Menggunakan pengobatan pencegahan preventif dapat dengan cara dihirup, diminum, dan disuntik. 3. Bawa obat kemanapun Anda pergi. 4. Pakai pelembab udara atau humidifier. 5. Pakai masker mulut. 6. Imunoterapi. 7. Atur pola makan. Ada dua tujuan dalam pengobatan penyakit asma, yaitu meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan rencana pengobatan dari dokter. Rencana pengobatan meliputi cara mengenali dan mengenai gejala yang paling buruk serta obat-obatan apa yang harus dikonsumsi. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Namun, hingga kini, penyebab dari asma belum diketahui secara pasti. Pengidap asma memiliki saluran pernafasan yang lebih sensitif. Karenanya, saat paru-paru terkena iritasi dari pemicu asma, maka otot saluran pernafasan jadi kaku dan menyempit. Pada masa kanak-kanak, gejala asma akan menghilang dengan sendirinya saat masuk usia remaja. Gejala asma yang tergolong menengah atau berat pada masa kanak-kanak dapat muncul kembali di masa mendatang. Perlu diketahui juga bahwa gejala asma bisa muncul di usia berapapun dan tidak selalu bermula pada waktu kanak-kanak. Secara global, asma menyebabkan disabilitas atau ketidakmampuan derajat menengah dan berat pada 19,4 jutaan orang hingga tahun 2004 16 jutaan orang yang berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan Riset Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 memperkirakan jumlah pasien asma di Indonesia mencapai 4,5% dari total jumlah penduduk. Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat penderita asma terbanyak sebanyak 7,8% dari total penduduk di daerah tersebut. Menurut data yang dikeluarkan WHO pada bulan Mei tahun 2014, angka kematian akibat penyakit asma di Indonesia mencapai 24.773 orang
atau sekitar 1,77% dari total jumlah kematian penduduk. Setelah dilakukan penyesuaian umur dari berbagai penduduk, data ini sekaligus menempatkan Indonesia di urutan ke-19 di dunia perihal kematian akibat asma. Dan berdasarkan data AstraZeneca pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi kelima di antara negara-negara Asia untuk tingkat kematian tertinggi akibat asma. Nah, untuk para penderita penyakit asma, jangan menganggap remeh penyakit yang Anda derita. Namun, seringlah berkonsultasi dengan dokter yang menangani Anda. Akan tetapi, jangan pula Anda terlalu memikirkan tentang penyakit Anda, karena itu akan bisa memicu asma Anda kembali. Dan untuk yang tidak menderita penyakit asma, tetap menjaga kesehatan Anda, mengatur pola makan Anda, serta olahraga yang cukup. Anda sehat, kami sehat, salam sehat. Ada 2 tujuan dalam pengobatan Dapat dengan cara dihirup, diminum, ataupun dihisap.